Orang yang banyak bermuraqabah itu tentunya dia akan menjadi orang yang al-iktsaru minadz dzikir. Ya. Dia akan menjadi orang yang banyak ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari setiap orang-orang yang soleh, yang membedakan mereka itu adalah orang yang lebih banyak zikirnya. Seperti mana dalam sebuah hadis disebutkan sabakal mufarridun. Ya, maksudnya adalah telah terkedepan orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, "Wa mal mufarridun?" Ya Rasulullah, dan apa itu al-mufarridun wahai Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirat. Ya, dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah setiap orang-orang saleh itu punya keutamaan, punya kelebihan. Namun ketika mereka itu berkumpul, maka orang-orang yang banyak zikirnya itulah orang yang paling terkedepan. Makanya Nabi SAW sangat memperhatikan yang namanya zikir. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, kuntu a'uddu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisin wahid rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibnu Umar mengatakan, saya dalam satu majelis itu saya pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir lebih dari 100 kali. Dia berzikir. Apa zikirnya? Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita satu majelis ini sudah berapa kali kita berzikir? Itulah kelebihan Nabi SAW atas kita. Dia banyak berzikir. Bahkan dalam satu kali majelis, kata Abdullah bin Umar, saya sempat hitung sampai lebih dari 100 kali Nabi SAW itu berzikir. Dan yang terakhir jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memantapkan diri kita kepada di bulan suci Ramadan ini adalah marilah kita memantapkan keyakinan kita. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Keyakinan adalah pandangan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Jadi apa saja yang dia lakukan, maka yang menjadi barometer utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang yakin kepada Allah. Minimal mungkin seleranya itu selera Allah. Pola pikirnya itu berdasarkan kemauan Allah. Itulah orang yang yakin, yang memiliki keyakinan. Sama begini, terhadap sebuah pohon, berbeda cara pandangnya seorang tukang mebel dengan pegawai perkebunan. Demikian pula dengan yang petugas ekologi itu. Kalau di Wahda apa namanya, lingkungan itu, departemen lingkungan hidup. Kebetulan kita di Wahda ada sampai sebegitunya, sampai ada juga yang mengurusi masalah lingkungan hidup. Kalau seorang tukang mebel melihat pohon yang dia dalam pikirannya, oh ini kayu ini kira-kira bisa dibikin meja tidak ya? Bisa bikin lemari, oh kayaknya bagus ini bikin lemari. Tapi kalau orang lingkungan hidup dalam pandangannya,
Masya Allah ini pohon, berapa banyak produksi oksigennya ini, dan berapa banyak ya kemampuannya ini untuk menarik gas-gas berbahaya. Ya kan kita ini sekarang dilingkupi oleh gas-gas beracun, hingga karena tumpuk menumpuk hingga kemudian mempengaruhi siklus ya musim. Sekarang musim hujan, musim panas, kadang terjadi musim hujan. Secara tiba-tiba datang angin puting beliung. Itu semua karena disebabkan tidak stabilnya lagi ya iklim yang ada di lingkungan kita. Sebab utamanya adalah karena penebangan pohon secara besar-besaran. Orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangannya adalah pandangan ya berdasarkan apa maunya Allah. Demikian pula ar-ruju ilaihi fi kulli amr. Setiap urusan itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali dia butuh sesuatu pasti dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dikatakan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Bilal bin Sa'id, "Ibadur Rahman, wahai hamba-hamba Ar-Rahman, i'lamu annakum ta'lamuna fi ayyamin qisar." Ketahuilah bahwa kalian saat ini berada ya bukan ta'maluna fi ayyamin qisar. Kalian sekarang ini beramal pada hari-hari yang pendek. Hari dalam kehidupan dunia ini kan pendek. Belum lama Ramadan yang lalu pergi meninggalkan kita, sekarang sudah datang lagi. Bahkan kita sekarang yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, perasaan kita belum lama kita hidup, dan sama dengan perasaan kita ketika kita masih sekolah, belum lama saya hidup. Hatta sampai 300 tahun pun umur kita, perasaan kita masih begitu. Yang bedanya adalah kita sadar ternyata badan kita sudah tua renta, sudah tidak lagi teman-teman kita, sehingga kayaknya saya mau pulang saja, kembali saja ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Bilal, kalian itu tahu bahwasanya kalian sekarang ini berbuat di hari-hari yang pendek, li ayamin tiwal, yang tujuan kalian adalah untuk mendapatkan nilai untuk hari-hari yang panjang. Fi dari zawal li daril maqam. Kalian bekerja, kalian sekarang ini berbuat pada tempat-tempat yang senantiasa selalu berganti. Semuanya kan terjadi pergantian. Sekarang mungkin Pak Samsul Alam sebagai ketua yayasan, kira-kira 50 tahun yang akan datang masih Pak Ustadz Samsul Alam yang jadi ketua yayasan YPWI Parimo ini. Walaupun kita doakan ya, 50 tahun yang akan datang. Kalau umur beliau sekarang berapa Ustaz? Sudah berapa umur sekarang? 44. Berarti umurnya saat itu 50 tahun akan datang 94 tahun. Allahu Akbar. Insya Allah masih ada, masih bisa. Ya. Tapi kalau 100 tahun akan datang, kayaknya tidak. Walaupun kalau ada ya mudah-mudahan bagian dari keberkahan hidup mereka, ke beliau. Jadi kehidupan kita ini, kita bekerja sekarang ini di waktu-waktu atau di tempat-tempat yang senantiasa selalu bergeser, terjadi pergeseran. Bahkan ada orang cuma baru beberapa tahun bergeser lagi. Bukan cuma itu, bergeser tempat tinggal. Kalau di Palu, dia tidak mau pindah, tapi alam kasih pindah dia. Dulunya tinggal di Balaroa, gara-gara tenggelam, akhirnya harus pindah. Kalau mau tidak pindah ya salah sendiri. Pindah di Tondong. Ada yang tanahnya tidak mau dia geser karena lengkap sertifikatnya ya. Maka alamlah yang memindahkannya lewat likuifaksi. Tak putar itu tanah sampai tidak ditahu di mana tempatnya. Jangankan itu, sedangkan rumah yang tenggelam ke bawah tidak ditahu di mana itu rumah, beserta dengan anak istrinya. Itulah kehidupan dunia.
wa daril huzn wa nasabin lidarin na'im wa khuldin. Ya, kehidupan manusia ini berada pada tempat yang penuh dengan kebimbangan, ya penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan keadaan tidak menentu. Kita ini kan dalam hidup dunia ini kan tidak menentu. Tapi ketika kita bagus kehidupan kita, bagus perbuatan kita, baik ketakwaan kita pada keadaan dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan, maka insya Allah kita akan mendapatkan darul khulud, yaitu negeri yang akan abadi. Artinya apa? Kalau kita sengsara di dunia, tidak ada sengsara yang abadi di dunia. Paling maksimal sudah paling sengsara, sesudah itu mati kita. Coba adakah orang disiksa di dunia ini terus-terusan sampai seumur hidupnya dia siksa terus, sakit terus? Tidak ada, pasti ada jedahnya. Tapi kalau di akhirat kita di sana sakit, kita sakit selama-lamanya. Tidak usah di akhirat, masih di alam barzah saja, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan, misalnya ibu-ibu yang dia membuka auratnya, misalnya, ini contoh. Ibu-ibu yang membuka auratnya, wanita yang membuka auratnya sampai matinya dia tidak bertobat dengan itu, maka masih di alam kubur saja, di alam barzah saja, setiap daripada helai-helai rambutnya itu akan menjelma menjadi seekor ular, dan dia akan ditemani oleh ular itu di dalam kuburnya tersebut, berdasarkan helai-helai daripada rambutnya itu. Ini kalau tidak bertaubat. Bayangkan, sementara kehidupan alam kubur itu sampai kapan tidak ada batasnya, kita tidak tahu. Sampai hari kiamat nanti kan. Masih berapa umur dunia ini? Siapkah kita ditemani oleh ular-ular berbisa itu? Hanya gara-gara apa yang kita mau pertahankan dalam kehidupan dunia ini, karena ego, karena supaya dibilang cantik dan seterusnya. Kita mau korbankan dunia yang sementara ini, dunia yang penuh perjuangan ini. Ya, sebab di dunia ini penuh dengan perjuangan. Kalau tidak mau berjuang tidak bisa. Makanya sekolah itu tidak boleh ada yang namanya anak sekolah dia mengatakan saya mau senang-senang saja. Tidak bisa, nak. Harus belajar supaya dapat nilai bagus, supaya bisa tamat, dapat ilmu. Dan bukan cuma sampai di situ. Kalau sesudah bersusah-susah, maka ada kebahagiaan. Paling minimal Anda lulus. Ya, apalagi sudah hafiz Quran. Dengan hafiz Quran menjaga keifahan. Ya, insya Allah. Dengan modal itu, anak-anakku sekalian bisa akan mulia di kemudian hari. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu mungkin kita cukupkan saja pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana kita memantapkan diri kita di bulan Ramadan, sehingga dengan modal, baik itu modal kesabaran, modal taubat tadi, modal muraqabah, insya Allah ini akan semakin memperkuat, ya, akan semakin menambah, ya, semakin memberikan maksimalisasi terhadap ibadah Ramadan kita. Kalau kita berpuasa disebabkan kita sudah menjadi orang yang senantiasa selalu bermuraqabah, maka anak-anak sekolah yang bisa bermuraqabah,
yang dia tahu Allah membersamainya, bahwa tidak mungkin dia akan secara diam-diam minum air karena kehausan. Tidak mungkin, karena dia tahu, walaupun gurunya tidak tahu, tidak lihat, walaupun ibunya tidak lihat, walaupun uminya tidak lihat, tetapi siapa yang lihat? Yang lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah puasanya akan berkualitas. Bacaan Qur'annya akan semakin bertambah banyak dan semakin berkualitas. Ibadah qiyamul Ramadannya akan semakin bagus. Dan demikian pula dia tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena ibadah puasa Ramadan, jangankan yang haram, yang sunnat saja, jangankan yang mubah, yang memang boleh, yang sunnat saja itu tidak bisa dilaksanakan di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada ya, bukan semuanya, tapi ada ibadah-ibadah yang di luar bulan suci Ramadan dia sunnat hukumnya. Seorang suami yang mendatangi istrinya kan sunnat. Tapi ketika di siang hari bulan Ramadan bisa, itu kan tentunya tidak bisa. Ya. Maka para ulama mengatakan, sedangkan yang disunatkan ini tidak boleh karena karena di siang hari bulan suci Ramadan, maka apatah lagi kalau itu perkara-perkara yang haram. Apa itu perkara yang haram yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak remaja? Habis sholat subuh pergi di pantai apa? Bolemo apa namanya tadi pantai ini? Bambalemo. Habis sholat subuh di sana dia SSB, Center Bella, ya. Istilahnya orang Manado bilang, ya, kita lihat ngana punya, ngana lihat kita punya. Ngana pegang kita punya, kita pegang ngana punya, bagus pegang tangan. Ini di bulan suci Ramadan. Kita tahu la yuta'anna fi buti ahadikum fi rasi ahadikum bi mihyatin minal hadid. Sesungguhnya ditusuk dengan besi panas di kepala kalian itu jauh lebih bagus daripada seorang laki-laki itu menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu lebih bagus kata Rasulullah SAW. Sementara orang pacaran itu aku pegang-pegang, walaupun hanya pegang-pegang tangan. Orang pacaran itu mungkin ada yang mengatakan, tapi pacaran saya pacaran yang Islami. Apa contohnya pacaran Islami? Yang pertama, saya cari sama-sama anak-anak satu sekolah saya, Ustaz. Walaupun terpisah. Ini dari Ma'had mana? Dari sekolah mana? Ya, dari Ma'had Al-Mubarak, walaupun tempatnya jauh di sana. Kemudian ada Ma'had Al-Mubarak juga di sini. Mulailah dia cari-cari, kira-kira di mana saya bisa hubungi ada akhwat di sana. Itu katanya, kan saya ini mau pacaran yang Islami. Tidak ada pacaran Islami itu. Di beberapa tempat, anak-anak kita ini masalah juga pada anak-anak kita ini. Mereka memang tidak mau pacaran kepada wanita-wanita lain, kepada sekolah-sekolah lain, tapi antar sesama dia. Alasannya, saya kan mau cari orang yang bertakwa juga, Ustaz. Bagaimana caranya, pintu-pintunya? Biasanya lewat kalau si yang putra ada adiknya yang putri. Di putri ada kakaknya yang putra. Baku tanya-tanya. Itu juga masalahnya anak-anak sekarang. Tidak ada cemburunya. Dia mau kasih pacaran adiknya dengan temannya. Dia kasih nomornya adiknya. Akhirnya jadilah pacaran adiknya dengan temannya. Sebagai kompensasinya dia juga diuruskan dengan yang lain. Ya, kalau di Makassar ketemulah di kuburan Cina. Ini jadi masalah. Lebih masalah lagi kalau di bulan suci Ramadan. Kan kita lihat biasanya banyak anak-anak muda seperti itu. Jadi ajang pertemuan. Ini tentunya harus ya kita hindari. Kenapa? Karena kita mau memaksimalkan diri kita ya pada bulan suci Ramadan ini.
Kita perbanyaklah bacaan Quran kita. Kita target bacaan Quran kita itu. Kira-kira 1 bulan suci Ramadan ini berapa juz selesai? Atau berapa kali saya tamat? 3 kali kah? 6 kali kah? Atau mungkin 10 kali? Ya, siswa-siswa itu ada yang bisa sampai 10 kali bacaan Qurannya itu selesai ya 1 bulan suci Ramadan. Makanya mungkin juga bisa disuasanakan oleh sekolah-sekolah. Ini perlu sekali ya untuk disiapkan. Perlu persiapan. Mungkin ibu-ibu, saya mau jadikan bulan suci Ramadan saya ini walaupun 1 bulan tetapi sama dengan berapa? 100 bulan yang lain. Mungkin kalau 1000 bulan tidak dapat Lailatul Qadar, tapi kalau 100 bulan yang lain bisa. 100 hari puasa. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Gampang ibu-ibu. Kasih makan orang 100 orang buka puasa. Kan sama dengan puasanya orang itu, ganjaran pahala puasa orang tersebut Anda akan dapati. Makanya ibu-ibu itu punya peluang banyak itu untuk bisa ya mendapatkan kelipatan yang banyak daripada puasa-puasanya. Tapi jangan lagi bilang kalau begitu saya cari kelipatannya saja Ustaz, saya tidak usah. Dia tidak puasa tapi dia rajin kasih makan orang buka puasa. Nah, ini salah ini. Sebab itu tidak dihitung tanpa yang Anda lakukan. Harus mulai dulu dari Anda. Yang lain itu sebenarnya bonus. Yang inti ini yang kita lakukan. Mungkin ini saja. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Kita tutup dengan masih ada tanya jawabnya ya, sudah ya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apakah memang anak itu terlahir semuanya sebagai kuat ayun menunjuk mata, atau memang ada anak yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ujian bagi orang tuanya, sebagaimana anaknya Nabi Nuh atau anaknya Nabi siapa? Nabi Lut. Itu saja. Baik. Pertanyaan yang bagus. Tentunya kita akan sepakat bahwa anaknya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Lut tentunya bukan qurrata ayun baginya. Seperti mana disebutkan di dalam Kitabul Iyal. Di sana ada pernyataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri bahwa qurrata ayun itu adalah bentuk kesenangan daripada orang tua yang akan didapati nanti ketika di akhirat, disebabkan anak-anaknya itu menjadi anak yang baik. Termasuk misalnya anak ya, orang tua yang anaknya itu menghafal Quran, maka kedua orang tuanya akan diberikan masing-masing satu mahkota, ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibu itu kemudian mengatakan, ini saya dikasih mahkota seperti ini karena apa? Maka disebutkan li ahadi waladikumal Quran, disebabkan anak-anakmu itu mengambil Al-Quran. Tadi malam kita sudah sebutkan bagaimana makna ahadi waladikumal Quran itu, bahwa itu disebabkan anak tersebut dalam proses dia mengambil Al-Quran, baik itu mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membuat dirinya itu terbentengi dari amalan-amalan yang melalaikan. Seperti mana misalnya kemarin tadi malam kita menyebutkan tentang Yahya. Ya. Nabi Yahya itu ketika dia masih remaja, ya, karena Nabi Yahya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dia dikasih al-hukm as-sabiyah,
dia sudah dikasih hikmah di saat dia masih kecil. Di sebuah riwayat disebutkan Nabi Yahya itu pernah di masa mudanya, di masa remajanya dipanggil orang untuk main-main. Teman sebayanya, jangan terlalu alim deh, misalnya bahasa kita. Masa urusan mengaji terus dalam bahasa kita, masa urusan kebaikan terus. Sekali-sekali, ya terlalu luruslah dalam hidup ini, bengkok-bengkok sedikit. Ayo coba merokok dulu misalnya. Tapi apa jawaban Nabi Yahya ketika disebutkan itu? Disebabkan karena disebutkan oleh Al-Quran bahwasanya dia dalam ayat kan hudil kitab bikuwah. Kata hud itu adalah karena kemampuan daripada anak tersebut di saat dia memegang Alkitab itu sehingga dia tidak bisa terpengaruh oleh yang lainnya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah memang tidak semua anak itu bisa menjadi qurrata ayun? Dalam artian, mungkinkah ada sebagian anak kita itu menjadi ujian? Yang pertama, anak itu memang menjadi ujian buat kita. Sehingga dituntut pada kita untuk melaksanakan proses sebaik-baiknya. Minimal standar proses kita. Proses kita itu standar dalam hal pembinaan terhadap anak. Sebab kalau tidak standar pembinaan kita kepada anak kita, tidak standar pendidikan yang kita lakukan kepada anak kita, itulah yang kemudian anak kita akan menjadi musuh kita di akhirat. Sudah mau masuk surga, tapi anak bilang, dia tidak ajari saya. Dia tinggalkan saya dalam keadaan seperti ini. Dia tidak didik saya. Gara-gara tidak bagus komunikasinya sama saya, sehingga membuat saya melawan, sehingga membuat saya tidak mau ikut sama dia. Kan mohon maaf, ada di antara aktivis dakwah, termasuk di SMP Qurrata Ayun, ada anak ketika ditanya oleh guru BK-nya, inti jawabannya dia mengatakan, saya tidak mau seperti ummiku. Kenapa? Terlalu sibuk di luar, dia tidak urus saya. Ini kan bahaya nih. Berarti standar pengasuhan kita kurang bagus. Menurut ceritanya Ustadz Ikhwan Abdul Jalil, dia pernah mengadukan kepada salah seorang syekh. Syekh, di lembaga kami ini ada beberapa ustadz yang anaknya itu bermasalah. Anaknya itu bermasalah. Kira-kira apa masalahnya itu, Syekh? Saya bilang, masalahnya itu atau yang salah itu, kata Syekh, kau. Waktu itu Ustadz Syekh Muhammad Ikhwan Abdul Jalil ini sebagai ketua DPB menggantikan Ustadz Zaitun waktu saat dia berada di Jepang. Syekh langsung mengatakan yang salah itu kau. Bahasa saya, Ustadz Muhammad Ikhwan mengatakan, apa salahku Syekh? Kenapa saya salah? Anaknya orang. Maka saya bilang, gara-gara kau membebani tugas sama ayah bundanya, sehingga mereka itu dengan tugas yang terlalu banyak, sehingga mereka tidak sempat mendidik anaknya. Artinya apa? Berarti dalam kehidupan ini kita selaku orang tua itu harus maksimal dalam pendidikan anak kita. Kalau memang kita melibatkan orang ya dalam bentuk lembaga, maka lembaga juga harus maksimal dalam mendidik anak-anak orang-orang yang ada di lembaga kita. Sehingga atas dasar argumen ini, jemaah fillah, khususnya penanya, tidaklah pantas kita mengatakan bahwa Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut itu mereka salah. Tidak. Jawabannya adalah Nuh dan Lut itu telah melaksanakan standarisasi pengasuhan yang baik. Cuma memang anaknya dan istrinya yang tidak bisa terima. Jangankan itu, dalam kehidupan kita ini akan dituntut oleh masyarakat ini gara-gara Islam, gara-gara tauhid, gara-gara kebaikan tidak sampai kepada mereka. Kapan kita dituntut? Di saat ternyata kita tidak memaksimalkan kerja kita. Tidak standar kita punya dakwah. Kan ada di antara kita ini, kita langsung mengatakan kami ditolak di sana Ustaz, padahal dia belum pernah dakwahi. Ya. Atau mungkin kita langsung mengatakan ya memang begitu, memang kebenaran Ustaz.
Apalagi kalau dakwah ketauhidan, pasti memang ditolak di mana-mana. Itu memang betul. Tetapi jangan-jangan Anda ditolak bukan karena Anda melaksanakan dakwah yang sesuai prosedural. Jangan-jangan Anda ditolak karena kesalahan Anda dalam berdakwah, gara-gara akhlak Anda yang tidak baik, tidak bagus di mata masyarakat, sehingga apa? Masyarakat tidak mau menerima dakwah Anda. Kan banyak juga orang ini tolak dakwahnya itu bukan karena masyarakat tidak mau terima, tetapi karena memang akhlaknya yang buruk, muasyarah bil ma'rufnya yang tidak baik terhadap masyarakat, muamalahnya yang tidak bagus dengan masyarakat, sehingga orang tidak simpati dengan dia. Akibatnya apa? Dakwah kebenaran yang ditolak. Setiap hari orang kita, khususnya laki-laki, kalau sholat Jumat biasanya khatib itu berpesan, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ini ayat ya. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya. Ya'idukum. Ini memang seorang dai. Apalagi kemarin sudah ikut pelatihan di Dewan Masjid Indonesia. Saya ketemu di sana dengan beliau. Saya kaget, ustadzku ada di sini. Kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Wal ihsan. Artinya kalau ada orang dalam kehidupan ini dia terkesan adil di tengah masyarakat, masyarakat mengaku memang orang adil sekali dia ini. Dia ini memang orang ihsan, orang yang suka berbuat baik. Sehingga apa yang dia lakukan mesti itu adalah kebaikan. Dan itu tertanam pada masyarakat. Memang Ustadz Muslimin itu dia orang baik memang itu. Wa ita'i dzil qurba, dan dia suka memberi, suka menyumbang. Di mana ada orang butuh dia kasih. Bukan cuma dana, apa saja kebutuhan orang dia kasih. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru kemudian dia adalah orang yang suka mencegah dari keburukan dan kemungkaran, dari kejelekan dan kemungkaran. Maka kalau kita telah dengan baik, ini sebenarnya adalah terdapat uslub yang sangat bagus, patokan yang sangat bagus bagaimana seharusnya kita menjadi pengusung dakwah. Bahwa seorang pengusung dakwah itu yang pertama dia harus memang baik dulu, kelihatan baik dia di tengah masyarakat. Dia memang seorang panutan di tengah masyarakat, sehingga ketika dia menjadi panutan, maka apa yang dia sampaikan insya Allah masyarakat manut. Kita ini kan kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang kejam, kadang-kadang jahil. Kemudian tiba-tiba dakwah lagi langsung menghakimi masyarakat. Ini syirik, ini bid'ah, ini haram, ini kafir. Hingga kemudian masyarakat bilang, siapa kau? Dirimu saja tidak jelas. Ini kan banyak kesan di tengah masyarakat seperti. Artinya apa? Yang perlu untuk kita lakukan sebenarnya adalah jembatan itu harus kita bangun. Kalau kita selaku ayah kepada anak kita, maka kita harus membangun jembatan yang sebaik-baiknya kepada anak kita, supaya anak kita itu menganggap kita adalah isdebes. Manusia yang paling baik adalah ayahku. Manusia yang paling bertakwa adalah ayahku. Kalau sudah ayahku yang bilang, maka saya akan nurut. Demikian juga istri kita, demikian pula di masyarakat kita. Kita harus menjadi orang yang memang terkesan baik. Itulah yang kita lakukan. Kita bangun jembatan itu. Kadang kita di masyarakat tidak pernah terbangun jembatan. Tiba-tiba kita ngaku-ngaku bahwasanya kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling sunnah. Sementara mereka salah semua. Kira-kira dia terima tidak? Dakwah kita dia tidak terima. Dia tidak terima. Apatah lagi kalau dia sudah puluhan tahun ini memang jadi imam masjid, tiba-tiba kita bilang salah kau itu, dia tidak terima. Jadi jembatan inilah yang harus kita bangun.
Kita tidak bisa meragukan dakwah sunnah ini memang benar. Tapi bagaimana kita bisa terbangun hubungan antara dakwah sunnah ini dengan masyarakat? Kita lihat juga kegambaran masyarakat gimana, bagaimana karakter mereka. Orang Indonesia, ikhwani fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agak lain. Sedikit ada berbeda kulturnya dengan masyarakat Timur Tengah. Ada sedikit. Itu juga harus kita tahu, khususnya bagi para pengusung dakwah sunnah. Orang Timur Tengah, kalau mereka senyum, itu jujur sekali senyumnya. Ya. Ada dulu dosen saya, dia dulu orientalis. Setelah itu dia masuk Islam. Dia mengatakan gini, orang Timur Tengah itu jujur sekali senyumnya. Sehingga ketika di Timur Tengah katanya, Anda ketemu, ini bukan bicara Saudi, misalnya Maroko, Aljazair dan lain. Ketika ketemu seorang laki-laki dengan wanita Aljazair misalnya, wanita itu tersenyum, maka bisa dipastikan 90% wanita itu suka sama laki-laki karena jujur senyumnya. Tapi dengan orang Indonesia katanya, ketika Anda ketemu dengan perempuan, dia senyum dengan Anda, jangan langsung Anda tiba-tiba GR, oh dia suka saya, buktinya dia senyum sama saya. Belum tentu, itu hanya sekedar hiasan bibirnya. Makanya orang Indonesia, kalau kita ketemu kita tidak senyum, aneh itu. Kayak bukan orang Indonesia itu, masa kita baru kenal ketemu. Ya. Itulah yang kemudian mempengaruhi orang Indonesia. Ketika misalnya ini kaidah hajar, misalnya kaidah bombe dalam masalah agama. Kan kalau ada memang pensyariatan, ada orang itu terkadang supaya dia sadar, kita bombe dia, kita tidak hanya bicara supaya apa dia sadar. Tapi kayaknya perlu ditinjau itu untuk orang Indonesia. Yang biasa kita senyum dengan dia, yang biasa kalau ketemu dia salam kita jawab salamnya. Tiba-tiba gara-gara kita lihat oh dia ini mubtadi, ahli bid'ah dan seterusnya. Tiba-tiba dia salam sama kita, dia senyum sama kita, kita tidak balas senyumnya. Tujuan kita apa? Supaya dia sadar. Orang Indonesia itu tidak terima itu. Kalau orang Arab, orang Timur Tengah kita lakukan itu, kulturnya orang Arab. Ketika kita biasa baik dengan dia, kemudian tiba-tiba kita tidak baik lagi, kita tidak senyum lagi, dia introspeksi dirinya. Tapi kalau kultur orang Indonesia, dia biasa baik dengan kita biasa baik dengan dia, tiba-tiba kita bombe dia, tiba-tiba kita buang muka dari dia salam kita tidak jawab salamnya, dia tidak introspeksi diri, yang dia introspeksi itu kita. Ada apa dia itu? Kenapa biasanya salam sama saya sekarang tidak salam lagi? Kenapa biasa senyum sekarang tidak senyum lagi? Belajar apa dia itu? Ini jadi pertimbangan. Harus tahu karakternya, harus tahu kulturnya juga. Sama dengan orang Arab. Kalau mau bikin jengkel orang Arab, pegang pantatnya. Mohon maaf ini ibu-ibu, bukan ibu-ibu, laki-laki. Misalnya kita akrab sekali sama dia, tiba-tiba kita, dari mana bos? Mengamu itu. Sama dengan orang Indonesia, sangat akrab dengan kita, bukan ikhwah ya. Sangat akrab dengan kita, dia berjenggot, tiba-tiba kita ketemu langsung tangkap jenggotnya. Marah tidak? Pasti mengamu itu. Kurang ajar ini, kenapa tangkap jenggotku? Beda orang Arab. Kalau orang Arab marah bagaimanapun dia pegang jenggotnya, diam dia, merasa dia dihormati. Tapi orang Indonesia merasa dia dilecehkan. Tapi orang Indonesia kita ketemu, bos, tanda keakraban. Inilah ikhwah. Jadi memang harus luas wawasan kita untuk supaya ini kita lakukan untuk membangun jembatan dakwah itu. Membangun jembatan dakwah. Makanya juga termasuk misalnya kalau kita di Wahdah sampai harus ada ormas. Kenapa ada ormas? Karena jembatan itu. Di negeri kita kan harus ada yang namanya regulasi. Terjadi masalah, Anda tidak terdaftar, langsung Anda digulung. Padahal ternyata bukan kita yang salah, orang lain yang salah, kita yang digulung.
kita di penjara dan seterusnya karena tidak jelas. Itu dilakukan semuanya adalah dalam rangka membangun jembatan itu. Perbaiki semua ya apa yang termasuk bikin sekolah. Mohon maaf. Makanya di antara tujuannya selain untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pencerahan umat, untuk pembinaan generasi muda, juga itulah gunanya. Akan menjadi pertimbangan. Oh, ternyata mereka ini betul-betul mau mencerahkan, mau mengadakan pembangunan di negeri kita. Ya, bukan mau merusak dan seterusnya. Jadi inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan, kebijakan yang diadakan tujuannya adalah untuk membangun jembatan dakwah itu. Sebab kita ini mau hidup bukan mau selamat diri kita. Kan ada dulu orang yang berceramah di YouTube, biarlah sejarah mencatat bahwasanya amalan sunnah ini pernah ada di Indonesia. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Pokoknya bilang saja, kalaupun kami diusir, kami akan pergi. Ya mungkin tidak terlalu salah juga, tetapi tidak terlalu benar. Karena lebih bagus kalau Anda diakui di negeri ini, maka akan berubahlah negeri ini menjadi negeri yang sesuai dengan apa yang kita sebut, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kita lakukan, ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan Nuh dan ini dan Lut itu, memang anak mereka bukan qurratu ayun bagi mereka. Tetapi perlu ditekankan bahwa keduanya juga tidak diazab gara-gara itu, karena sudah maksimal ya dalam pembinaan terhadap anaknya. Bayangkan Nuh ini, dia penuhi juga itu, ya termasuk komunikasinya. Makanya sampai anaknya sudah dalam keadaan kafir mau dia selamatkan, dia tetap panggil ya bunayya, ya irkab ma'ana. Tetap dia panggil dengan panggilan yang bagus, panggilan orang tua, panggilan pembinaan terhadap anak. Tapi dasar anaknya memang yang tidak mau. Jadi kalau memang bisa selaku orang tua, kita harus laksanakan proses. Adapun kalau ada yang ya terjadi human error, kita tetap sabar. Kalau tetap juga seperti itu, mau dibilang apa? Hidayah bukan di tangan kita. Tapi tugasnya adalah memaksimalkan diri. Termasuk mungkin ya bagian daripada tugas ibu-ibu sekalian, kasih masuk anak-anak untuk bisa belajar. Dulu mungkin kita karena tidak belajar dengan baik, ya keadaan kita seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya jangan cukup di situ. Anak saya baik, saya juga ya menjadi baik. Lewat anak saya belajar Islam, maka saya juga akan ikut bersama menjadi baik. Jadilah orang tua ajar, orang tua yang sadar bahwasanya pentingnya belajar dalam pendidikan anak ini. Supaya ketika dia belajar, ya senantiasa selalu terjadi koneksitas antara pihak sekolah dan pihak orang tua di rumah. Ada anak-anak diajarkan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tapi orang tua di rumah minum sambil berdiri. Ya. Anak kita diajarkan menutup aurat. Tapi di rumah orang tua kita tidak menutup aurat. Ini akhirnya anak-anak bingung ini. Makanya inilah kita harus support ini, kegiatan seperti ini. Alhamdulillah yayasan yang menyediakan wadah ya pertemuan orang tua siswa ya untuk apa? Dalam rangka paling minimal bisa dilakukan penyetaraan. Ya. Daurah, pelatihan-pelatihan, pengajian-pengajian yang sifatnya penyetaraan supaya ada tafahum, saling paham antara guru dan orang tua di rumah. Guru bilang begini, orang tua bilang tidak apa-apa itu nak. Guru bilang tidak boleh pacaran, tiada pacaran yang Islami, orang tua bilang tidak apa-apa nak. Yang penting tidak terlebih-lebih, tidak terlewat-lewat. Tidak nyambung itu. Maka harus ada kesepahaman. Yang perlu kita pahami kenapa sampai dilarang. Tentunya tahu itu lewat cara
kita menjadi orang tua ajar. Janganlah kita menjadi orang tua bayar. Apa orang tua bayar? Dia menganggap kalau sudah taruh di sekolah, dia sudah bayar, sudah selesai. Tidak. Tugas paling utama dalam pembinaan itu adalah ada pada orang tua. Dan lebih parah lagi, ada yang namanya orang tua nyasar. Ya. Artinya orang tua nyasar, dia jadi orang tua hanya karena nyasar. Kebetulan sudah waktunya dia menikah, dia harus menikah. Tapi dia tidak tahu bagaimana hak dan kewajibannya selaku orang tua. Seorang suami tidak tahu hak kewajibannya sebagai seorang suami. Demikian juga istri, dia tidak tahu hak dan kewajibannya. Sehingga apa dia mau menuntut haknya terus saja, sementara kewajibannya dia tidak tahu. Cukup sekian barangkali. Masih ada dari ibu-ibu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Sudah cukup melelahkan. Ya. Baik. Mungkin sekian saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan yang saya maksudkan lamanya waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.